pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. 1. Seorang analis pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di Kementerian Riset dan Teknologi sedang mengkaji dampak penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam sektor pendidikan. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan potensi risiko etis dari penerapan AI di bidang pendidikan? A. Bias algoritma dalam penilaian siswa. B. Pelanggaran privasi data siswa. C. Ketergantungan berlebihan pada teknologi. D. Pengurangan interaksi sosial antar siswa. E. Peningkatan efisiensi dalam manajemen administratif sekolah. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pilihan E merupakan dampak positif, bukan risiko etis. Opsi AD adalah potensi risiko etis yang perlu diwaspadai dalam penerapan AI di pendidikan. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam analisis pemanfaatan teknologi blockchain untuk sistem pemerintahan, seorang analis iptek menemukan bahwa teknologi ini dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi korupsi. Apa tantangan utama dalam implementasi blockchain di sektor publik? A. Kurangnya infrastruktur teknologi. B. Resistensi dari pegawai pemerintah. C. Masalah skalabilitas dan kecepatan transaksi. D. Keamanan data yang rendah. E. Biaya implementasi yang terlalu murah. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa masalah skalabilitas dan kecepatan transaksi atau C adalah tantangan teknis utama dalam implementasi blockchain skala besar, terutama di sektor publik yang memerlukan pemrosesan transaksi dalam jumlah besar. Kita masuk soal berikutnya. 3. Analis pemanfaatan iptek di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT sedang mengevaluasi potensi penggunaan energi terbarukan di Indonesia. Berdasarkan data terkini, sumber energi terbarukan manakah yang memiliki potensi terbesar untuk dikembangkan di Indonesia? A. Energi nuklir. B. Energi surya. C. Energi angin. D. Energi panas bumi. E. Energi biomasa. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Indonesia memiliki potensi panas bumi terbesar di dunia, dengan sekitar 40% cadangan global. Hal ini menjadikan energi panas bumi atau D sebagai sumber energi terbarukan dengan potensi terbesar untuk dikembangkan di Indonesia. Kita masuk soal berikutnya. 4. Seorang analis iptek sedang mengkaji dampak revolusi industri 4.0 terhadap pasar tenaga kerja Indonesia. Manakah dari berikut ini yang merupakan strategi paling efektif untuk mengatasi potensi pengangguran akibat otomatisasi? A. Melarang penggunaan teknologi otomatisasi di industri. B. Mengurangi jam kerja semua karyawan. C. Meningkatkan program pelatihan dan pendidikan vokasi. D. Menaikkan upah minimum secara signifikan. E. Membatasi investasi asing di sektor teknologi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa meningkatkan program pelatihan dan pendidikan vokasi atau C adalah strategi paling efektif untuk mempersiapkan tenaga kerja menghadapi perubahan akibat revolusi industri 4.0, memungkinkan mereka beradaptasi dengan kebutuhan pasar kerja yang baru. Kita masuk soal berikutnya. 5. Dalam analisis pemanfaatan teknologi 5G di Indonesia, seorang analis iptek menemukan bahwa teknologi ini berpotensi meningkatkan produktivitas di berbagai sektor. Namun, ada kekhawatiran terkait keamanan nasional. Apa risiko keamanan paling signifikan dari implementasi jaringan 5G? A. Peningkatan radiasi elektromagnetik. B. Potensi serangan siber dan spionase. C. Ketergantungan pada vendor asing. D. Interferensi dengan sistem komunikasi militer. E. Pelanggaran privasi data pengguna. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu,
bahwa potensi serangan siber dan spionase atau B dianggap sebagai risiko keamanan paling signifikan dari implementasi 5G, karena peningkatan konektivitas dan kompleksitas jaringan dapat membuka celah baru untuk eksploitasi oleh aktor jahat. Kita masuk soal berikutnya. 6. Analis pemanfaatan iptek di Kementerian Pertanian sedang mengevaluasi penerapan teknologi pertanian presisi di Indonesia. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan manfaat utama dari pertanian presisi? A. Pengurangan penggunaan pestisida dan pupuk. B. Peningkatan hasil panen. C. Konservasi air dan sumber daya alam. D. Penurunan biaya produksi jangka panjang. E. Eliminasi total kebutuhan tenaga kerja manusia. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa eliminasi total kebutuhan tenaga kerja manusia atau E bukan manfaat atau tujuan dari pertanian presisi. Teknologi ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan, bukan menggantikan peran manusia sepenuhnya. Kita masuk soal berikutnya. 7. Dalam analisis pengembangan kota cerdas atau smart city di Indonesia, seorang analis iptek mengidentifikasi beberapa tantangan. Manakah dari berikut ini yang merupakan tantangan paling kritis dalam implementasi konsep kota cerdas di kota-kota Indonesia? A. Kurangnya minat masyarakat terhadap teknologi. B. Keterbatasan anggaran pemerintah daerah. C. Infrastruktur teknologi informasi yang belum memadai. D. Resistensi dari industri transportasi konvensional. E. Kelebihan pasokan tenaga kerja di bidang TI. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa infrastruktur teknologi informasi yang belum memadai atau C, merupakan tantangan paling kritis dalam implementasi kota cerdas di Indonesia, karena menjadi fondasi utama bagi seluruh sistem dan layanan kota cerdas. Kita masuk soal berikutnya. 8. Seorang analis pemanfaatan iptek di Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN sedang mengkaji ancaman siber terkini terhadap infrastruktur kritis nasional. Jenis serangan siber manakah yang saat ini dianggap paling berbahaya dan berpotensi menimbulkan kerusakan terbesar? A. Denial of Service atau DOS. B. Phishing. C. Ransomware. D. Man in the Middle atau MITM. E. SQL Injection. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa ransomware atau C dianggap sebagai ancaman siber paling berbahaya saat ini karena potensinya untuk melumpuhkan sistem kritis, menyebabkan kerugian finansial besar, dan mengganggu layanan publik esensial. Kita masuk soal berikutnya. 9. Dalam analisis pemanfaatan teknologi nuklir untuk pembangkit listrik di Indonesia, seorang analis iptek menemukan pro dan kontra yang signifikan. Apa tantangan utama dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia? A. Kurangnya sumber daya uranium. B. Biaya pembangunan yang relatif rendah. C. Resistensi publik dan kekhawatiran keamanan. D. Keterbatasan lahan untuk pembangunan. E. Kelebihan pasokan listrik nasional. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa resistensi publik dan kekhawatiran keamanan atau C, merupakan tantangan utama dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia, terutama mengingat kondisi geologis Indonesia yang rawan bencana alam. Kita masuk soal berikutnya. 10. Analis pemanfaatan iptek di Kementerian Kesehatan sedang mengevaluasi potensi penggunaan teknologi edit gen CRISPR dalam sistem kesehatan Indonesia. Apa implikasi etis paling signifikan dari penggunaan teknologi ini? A. Peningkatan biaya perawatan kesehatan. B. Potensi menciptakan ketimpangan genetik dalam masyarakat. C. Pengurangan keragaman genetik manusia. D. Risiko mutasi yang tidak diinginkan. E. Berkurangnya kebutuhan akan tenaga medis konvensional. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu,
bahwa potensi menciptakan ketimpangan genetik dalam masyarakat atau B, merupakan implikasi etis paling signifikan, karena teknologi ini berpotensi menciptakan perbedaan genetik yang dapat mempengaruhi kesempatan hidup dan status sosial ekonomi individu. Kita masuk soal berikutnya. Kurator kolektif